apa yang dia rasakan. Ya, nanti baru bisa kita bilang tadi kayak Pak Teddy. Dan orang kayak lu ini orang yang dihargai karena waktunya tuh habis buat kerja, orang yang rajin. Orang juga mau denger orang dari lu ngomong. Kalau gua prospek pengangguran, terus pengangguran tuh join, dia prospek orang tuh lu enak pengangguran bisa jalan beginian. Tapi kalau lu tuh didengar orang, tau nggak? Orang kayak lu tuh didengar, manajer lah lu, staff marketing lah apa, lu didengar orang. Dan kita nggak perlu banyak-banyak lagi, sebulan satu cukup. The magic of one. Ya, nih tambahannya, coba diperhatikan sudah benar. Kemarin saya datang BOP, iya Pak, saya juga gitu pikir. Cuma saya lihat kemarin ada yang bilang latar belakangnya dokter, ada yang bilang latar belakangnya teknik engineering, ada yang latar belakangnya mahasiswa. Saya pikir ini orang sibuk-sibuk kok bisa tidak berpresidensial ya, internasional. Bisa nggak kita sharing seperti itu? Bisa, bisa. Kita hanya sharing hari itu. Kita hanya sharing untuk menimbulkan konflik dalam pikiran mereka. Nggak langsung closing hari itu. Kalau langsung closing namanya muzizat. Jadi jangan saya lihat tau gak, kemarin gue datang tuh, lu bayangin dia kerja, dia teknik arsitek, tapi bisa nih lu isi formulir, nggak gitu juga. Pengennya naruh formulir ya, sini KTP lu gue fotokopi. Sabar ya, sabar ya. Sampai bawa printer yang bisa fotokopi tuh, klinikal lupa bawa, printer bawa. Ya, jadi kita bisa kasih pemahaman. Rata-rata mereka sudah punya pekerjaan tetap, wira swasta. Nah di sini bisa dijalanin part-time bisa tambah-tambahan 10-20 juta. Kalau bilang tambahan, jangan ngomong 2-3 juta, oke? Setuju? Nggak boleh bilang di bawah 2 digit. Saya nggak mau. Lah di Fortnite 10 diamond 10 juta, betul lah. 3 diamond mulai bulan ketiga berapa bonusnya? 6 juta. Kalau 3 diamond mulai bulan ketiga dengan powerful kita bisa dapat minimal 6 juta. Part-time nggak? Part-time. Ya, tambahannya jangan di bawah 10 juta. Karena rata-rata prospek kita gajinya di bawah 10 juta. Oke? Ini penting juga. Biasanya mereka hanya alasan tidak punya waktu, intinya dibantu. Lo ada prospek 5 orang, ntar gue bantuin. Oke? Kalau jam makan siang di kantor gue juga bisa bantuin. Hari Minggu lo undang orang di rumah, ntar gue datang presentasi. Nggak ganggu waktu libur lo. Bikin aja di rumah lo namanya komite. Undang aja tetangga lo 5 orang. Gua yang presentasi udah. Bisa kan kayak gitu? Bisa ya. Rumah lo di mana? Jauh banget. Orangnya datang nggak? Lagi bercanda nggak apa-apa ya. Mesti kita bantu juga nggak? Gua datengin ke rumah lo. Ntar gua buat tenda. Pak Teddy terlapor ya sama dokter yang diledekin dulu. Nggak apa-apa ya. Tapi intinya mereka tuh mau mastiin lo bantu gue nggak nih? Gue sebenarnya tertarik sama produk lo, cuman gue nggak punya waktu. Lo bisa bantu gue nggak? Bisa terjadi seperti itu kan? Ingat, apa yang dipikirin dia sebenarnya kita udah dipikirin, kita lempar masalahnya sama mereka. Tenang aja lo, gue bantuin. 1-2 orang kita gue bantuin presentasi. Tapi lo nanti bikin waktu 2-3 hari sebelumnya, jangan dadakan karena ada 4 orang yang mesti gue bantu juga. Malah lebih sibuk dari lo. Dia satpam misalnya, namanya juara Rosado. Saya tidak bisa menjual. Sambil somewhat so what, ya kan? Dan intinya menjual ini kita bisa cerita banyak hal. Gue nggak bisa jualan, gue juga nggak bisa. Pertama prinsipnya, kita merasakan apa yang mereka rasakan. Gue juga nggak bisa, makanya gue lemparin brosur. Ada yang beli. Oh gitu ya. Kalau udah prospek ngomong oh gitu ya, itu adalah tanda-tanda closing juga. Iya, gak usah takut. Ntar gue kasih free deh 250 lembar brosur buat lu kalau mau join. Sih, bisa? Bisa. Ntar kalau ada yang telepon, lu gak bisa jawab, lu kasih nomor telepon gua. Lu bilang, nih update gue, namanya Dr. Teddy. Mau bukan dokter, bilangnya itu Dr. Teddy. Gak masalah. Nih, Dr. Alfred, ini Dr. Kurnia. Ini pokoknya udah begitu aja dulu. Sorry, bukan dokter, kemarin gue lupa. Improvisasi. Tapi intinya, ya, yang nggak bisa menjual adalah saat yang paling tepat untuk kita menunjukkan produk ini gampang banget dijual.
Setuju? Pada orang yang tidak bisa menjual saat yang paling tepat, momen yang paling pas untuk kita kasih tahu dia, kita punya produk yang gampang dijual. Lempar aja brosur ke rumah sakit, lo nongkrong di pasar Bo, lo nongkrong di harapan Bunda, gue temenin lo nongkrong lo dulu. Intinya mereka minta ditemenin, minta dibantuin, minta dikasih solusinya kan? Tuh, masalahnya kita mau berformal atau enggak, itu pilihan kedua. Ya, oke. Ini dia baru turun dari bulan tadi malam. Ya, gue baru sampai dari bulan tadi malam, gue nggak tahu siapa-siapa. Ya, karena mereka pikir orang-orang sekitar mereka juga sama kayak dia, nggak tertarik lah, nggak ngerti lah, nggak apa lah, nggak mungkin lah MLM. Jadi gue nggak kenal orang yang suka dengan MLM. Gitu kan dibilang sini kan, mereka berpikir siapa yang tertarik. Anjurkan untuk menulis semua orang yang Anda kenal, tidak peduli Anda tertarik atau tidak, dan mengundangnya. Contohnya juga kayak gini, ada yang sakit nggak? Om lu, tante lu, gue ngasih tahu deh tentang produk ini. Bisa seperti itu? Bisa ya. Selain kita suruh dia, masa sih lu nggak punya om, masa sih lu nggak punya tante, masa sih lu nggak punya teman kuliah? Bisa kan kita tanya kan? Tapi intinya adalah, gue juga dulu bingung lagi waktu pertama join, itu prospek siapa ya? Nah, kan dia senang tuh kalau kita juga problemnya sama dia dulu. Setiap orang, kalau problemnya kita akui kita punya, jangan gini, gue nggak tahu, gue mau prospek siapa. Itu masalah lo, kalau gue dulu gue udah tahu prospek siapa. Ini gak bakal join, kenapa juga? Emang masalah lo banyak bro, susah lo join di sini. Ya, apapun jawabannya ya, apapun kesulitan yang dia katakan, kita harus mengatakan kita juga mengalami hal yang sama. Prinsipnya itu gitu. Wow, ini sensitif nih ya. Saya ditanya, dokter itu ini syariah nggak? Nah lu, sakit nggak kepala gue? Ini bukan hanya syariah, ini syariah mandiri. Anda aja siapa ini? Anda aja mungkin yang muslim juga kebingungan ya, apalagi saya. Jadi bagusnya gimana sih? Bagusnya gimana? Yang paling enak kan kita tanya dong, betul nggak? Konsep syariah yang lo maksud tuh yang mana? Karena kalau soal di for life yang gue tahu, kita dikasih untung lebih, perusahaan ambilnya dikit, cuma 36%, kita dikasih 64%. Yang gue tahu sih itu namanya syariah plus. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Wah ini dilarang. Kita harus menolak orang lain untuk kita berhasil. Betul ya ibu ya? Nah salah kan saya? Benar ya? Terus apa lagi nih? Penipuan. Secara yuridis formal apa yang kita bisa bicarakan tentang penipuan? MLM sudah ada izin, namanya surat izin usaha perdagangan langsung (SUPL), sudah ada badan POK, masuk dalam satu organisasi yang namanya apa? APLI, Asosiasi Pedagang Langsung. Apalagi? Pernah dengar nggak Asosiasi Penipu Langsung Indonesia? Pernah dengar? Ada kan? Ini namanya APLI, Asosiasi Perdagangan Langsung Indonesia. Ini APLI. Saya penjualan langsung, ini APLI. Jadi ini nggak mungkin tipu. Kalau tipu itu nggak ada barang, ini ada barang. Value-nya, nilainya produk itu harus ada nilai. Kalau di Rusia yang bentuk suntik, harganya berapa dolar? Interleukin $5.000. Transfer factor satu kapsul cuma 10.000 perak. Harganya jauh lebih murah dibanding manfaatnya. Bukan penipuan. Gue juga nggak mau lagi nama gue jelek. Lu mau nggak nama lu jelek? Gue enggak. Sama dong kita, ya kan? Oke, ini KTP. Ini KTP lu. Langsung maunya KTP. Kenalan aja. Lo baru di KTP-nya mana? Rusak. Ya. Pasarannya sudah jenuh. Ini adalah handling, ada kendala yang akan timbul forward mungkin 10-15 tahun lagi ya. Tapi MW masih ada sekarang? Masih ya. Intinya pasaran jenuh hanya berlaku pada produk yang tidak ada researchnya dan ada saingannya. Mau beli klorofil banyak yang jual. Transfer factor yang baterainya udah bebas, transfer factor klasik namanya. Klasik. Ada yang jual? Nggak ada. Padahal udah bebas
nih patennya nih. Kenapa nggak dijual? Yang bikin juga mikir. Sekarang Forlight punya teknologinya sudah nano teknologi. Sementara yang klasik mesinnya aja mahal. Paham nggak? Produk kita itu terus mengikuti, terus ditingkatkan kualitasnya oleh perusahaan. Jadi perusahaan lain pun terhadap paten yang bebas, perusahaan lain juga mikir-mikir mau bikin. Percuma bikin. Sekarang ada yang mau bikin Betamax. Ada nggak? Padahal nggak ada yang jual kan? Udah nggak ada yang jual kan? Artinya kalau dia bikin sendiri, dia jual sendirian kan? Nggak ada saingan kan? Nggak ada saingan untuk nggak dibeli orang. Nah sama, produk kita tuh nggak mungkin masuk ke segmen seperti itu. Kalau kita bicara klorofil, aloe vera, apalagi madu, beras kencur, sorry, produk kita tidak seperti itu ya. Nih dia the one and only, tidak ada matinya ya. Malah sekarang banyak orang yang tidak mau mati. Banyak anak kecil sudah sakit, anak muda sudah sakit. Artinya produk kesehatan yang hebat itu diperlukan. Ingat loh, ngomong hebat itu, cara ngomong hebat kita harus latih. Hebat banget, sampai 100 meter. Hebat banget. Jangan ngomong, ini hebat banget lagi, gila gue tuh. Harus ada passion ya. Pokoknya kalau ngomong hebat tuh harus merinding. Ini merinding nih. Ini merinding nih, saya udah merinding nih. Sampai prospek kan, kalau prospek kita gitu, gila gue aja yang udah minum produk 5 tahun sampai merinding kayak gini nih. Itu prospek stres tuh Pak. Dia nggak kita minta. Enak nggak kalau itu bisnis? Enak nggak? Enak. Tapi di sini kita yang problem ya, hati-hati ya. Passion tuh di sini. Kalau ini kita nggak jalan, passion kita nggak jalan. Oke? Passion ya. Waduh. Pokoknya bikin seartistik mungkin dah. Gila tau lah. Belum ya. Saya tidak mau mempergunakan teman saya. Gila gue gak enak lagi tadi dia mau ngambil duit orang. Aduh enggak lah, gue gak bisa kayak gini-gini. Gue gimana ya, kayaknya mau ngambil duit dia gitu. Kalau prospek-prospek tuh jawabannya buat saya dalam nih. Sekarang gue di sini lagi mau nolong lo, pemenipu lo. Jawab aja dulu. Agak keras ya. Tegas kan nih? Nih gue sekarang lagi ngasih peluang atau lagi mau nipu lo? Apalagi kalau kondisi kita ekonominya lebih baik dari prospek kita. Wah itu enak banget. Lo lihat, gue itu lagi nipu lo. Kayaknya udah tanggil banget gitu kan. Intinya dia harus tahu kita sedang menolong. Dan ngomongnya ini penting, cara bicara kita ini penting. Tekanannya, emosinya. Kan lu ngerjainnya jangan di jam kerja lah. Dosa juga kan kalau kita pakai jam kerja untuk prospek kan. Kan ada hari Minggu, ada malam Minggu. Orang cuma sebulan 1 aja lu bisa kaya lagi di Forlight. Sebulan 1. Padahal kalau udah dijauhin kita suruh sebulan 10. Ayo lagi, siapa lagi? Ayo. Lu bilang cuma 1, itu kemarin, sekarang beda. Ayo. Kata friend lo, go white fast. Ya. Di sini ya. Nih, ini kan dihantam egonya ya, ego prospek ya. Yang boleh ngatur lo tuh lo. Karena kalau lo sakit 3 bulan, nggak sembuh-sembuh, perusahaan akan lepasin lo juga kok. Lo nggak boleh diatur lagi sama perusahaan. Yang penting lo nggak pakai waktunya perusahaan, itu aja. Nggak pakai alatnya perusahaan, nggak pakai teleponnya perusahaan, nggak pakai handphonenya perusahaan, nggak pakai komputer perusahaan. Kita juga harus ada kredibilitas dong, betul nggak? Nah, udah dia join, lo pakai komputer perusahaan, lo pakai telepon. Pagi-pagi lo nyampe lo bikin Facebook. Lah dulu kemarin prospek bilang, itu kalau tuh prospek beda. Ya, nih intinya gitu ya. Dikerjakan waktu luang, nggak boleh diatur sama orang lain. Dan ini juga penting ya. Kan bagus ya kalau kita punya penghasilan lebih dari 1 ya nggak? Betul nggak? Kita lempar problem sama mereka gitu, betul nggak? Betul nggak? Dari kerjaan lo sekarang sebagai sales marketing buat kehidupan sehari-hari lo bro. Dari Forlight untuk membuat hidup lo lebih hidup. Misalnya lo mau beli berlian buat istri lo tiap 3 bulan 10 gram kan keren tuh. Nah, kebetulan ada istrinya kan. Kasih KTP. Ya. Produknya mahal-mahal. Nih,
Jangan pernah mengatakan produk kita murah, karena produk kita bukan murahan. Sorry ya, betul? Sorry banget. Emang produk gue bukan murah. Sorry banget. Kalau lo ngomong mahal, emang gua akui ini bukan produk murahan. Tapi sambil ada yang muncrat ya. Ya. Gue bisa bilang, lo gak bakal dapat produk kayak gini di dunia. Lo gak 2,2 tuh murah nih pak paket enrollment-nya. Kalau orang udah isi formulir, udah tanda closingnya cukup kuat, formulir sudah dikasih 30% closing, KTP sudah dikasih 60% closing, 40% apanya? Duitnya, betul ya? Yang susah di sini ya. Kemarin ada di Surabaya, enggak, di Jakarta ada mitra. Dokter itu aplikasi yang udah diisi sama saya ada 20 formulir udah, duitnya belum masuk. Tapi itu bagus ya, latihan yang bagus itu, dia sudah 60% menguasai. Tinggal minta duitnya kan itu saya. Minta yang tepat, jangan BBM ya. Pak udah ditransfer belum? Bagusnya gimana? Telepon. Ya kalau bisa didatengin. Oke. Jadi kita harus lihat tanda-tandanya nih. Ya. Always be closing, selalu membuat satu penutupan di saat yang tepat. Jangan follow up ketemu. Enggak juga minta closing, kan salah ya. Ini tanda-tandanya juga ada hal positif. Jadi ini kalau misalnya biasanya positif gimana sih kalau dari teman-teman yang pengalaman apa? Contoh? Apa? Nggak apa-apa. Banyak pertanyaan. Banyak ya. Contoh pertanyaan positifnya gimana nih? Contoh dari prospek kita nih, kita lihat nih dia udah tertarik nih. Ini udah waktunya kita closing. Kira-kira dia nyampein pertanyaan gimana? Jadi nanti saya temenin ya. Betul? Nah, apalagi? Nanya kantor. Kantor di mana? Ada presentasinya nggak sih? Bisa kan gitu? Nah, apalagi? Kalau gabung dapat apa? Apa? Kalau gabung dapat apa? Kalau gabung, oh iya mas, saya dikasih apa aja nih? Kalau tadi sebenarnya kita bisa ceritain ya, bisa ceritain juga, atau kita belum ceritain tapi dia nanya, saya dapat apa aja? Wah, kalau bisa kasih tahu dengan kata-kata yang khas. Ini cuma buat bapak lo. Nah, saya nggak kasih. Oh gitu ya, iya pak, ini spesial. Karena saya lihat bapak tuh serius. Saya kasih brosur 10 lembar. Kan suka ngasih ketemu orang transaksi yang kartu kredit ke apa ke, dia suka ngasih yang spesial padahal enggak, biasa aja gitu. Pernah nggak ngalamin? Intinya adalah kita senang kalau kita diistimewakan, begitu juga dengan prospek yang sudah positif ya. Kalau buat bapak treatmentnya beda nih, nanti saya kasih free cleaning abstrak karena bapak join diamond. Mahal tuh pak, 50.000. Intinya adalah berikan jawaban yang menyenangkan hati dia. Ya, kalau kita melihat ada tanda-tanda yang positif, menanyakan hal-hal yang positif atau body language-nya tuh, body language orang yang udah positif gimana? Contoh ke depan, yang ragu-ragu sangat ke belakang, yang menolak, saya kamar mandi sebentar, nggak balik dalam waktu 24 jam. Kalau nolak ya dia biasanya tangan suka gini ya, perhatiin kita dengan tampang yang sinis gitu kan, dan lain sebagainya, perhatiin. Kalau udah bener-bener kayaknya jelek banget, stop saat ini juga. Pak kayaknya kayak nggak tepat nih, saya juga udah dijanji, seneng banget bisa kenalan sama bapak. Ini tester bapak, kasihkan 5 kapsul diplastikin, terserah lah apa kek. Ini flyer, ini contoh perhitungan bonus gitu ya, Anda bikin di kertas yang udah diketik, kan bisa kan? Bisa. Cut ya, jangan juga buang-buang waktu gitu. Jangan dia udah mukanya udah kayaknya muka di WC tahu kan? Kita pun karena udah dilatih sama dokter itu suruh senyum. Kita senyum dia manyun, kapan berhentinya di acara gitu ya. Hati-hati juga ya. Ini adalah contoh-contoh hal yang kita harus hafal mati di luar kepala. Magic words, kata-kata magic. Ini contohnya apa nih? Saya dapat memberi manfaat kepada keluarga. Ini tulisan formalnya ya, kita bisa menemukan dalam bentuk-bentuk lain. Contohnya nih, kalau bapak join hari ini, bapak pionir. Indonesia ini baru mulai pak. Nah itu dihafal, jangan ngomongnya gugup. Apalagi nih contohnya,
Bapak bisa bikin uang tambahan sambil kerja 10 juta Pak tiap bulan. Mesti hafal. Kalau 10